Hai, apa kabar? Saya berharap Allah selalu melindungi kita. Mari kita membuka firman dari Galatia pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan judul Hanya Satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Surat Galatia merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus heran, ayat 6, bahwa jemaat di Galatia begitu lekas berbalik dari dari Injil sejati kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Injil berasal dari kata Evangelion dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik. Di sini jika kita baca di ayat-ayat selanjutnya nanti, di sini Injil yang lainnya dimasukkan oleh yang sebenarnya bukan Injil yang dimasukkan oleh Paulus adalah di mana orang-orang Galatia pada saat itu menambahkan kasih karunia Kristus dengan perbuatan tindakan legalistik mereka, yakni dengan sunat fisik. Paulus merupakan seorang dari orang Yahudi dari keturunan dari suku Benyamin. Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya bahwa Paulus diakui oleh para rasul. Ini sangat penting bahwa Paulus adalah diutus oleh Yesus dan juga diakui oleh para rasul. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa Injil atau kabar baik adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, tidak ditambahkan oleh perbuatan kebenaran kita sendiri, tidak ditambahkan oleh doktrin-doktrin atau pengajaran pikiran buatan kita, tetapi sebagaimana yang tertulis oleh firman Allah, itulah yang harus kita percayai dan yakini. Di mana di jemaat Galatia mereka kurang kokoh di dalam keyakinan mereka di dalam Injil, sehingga mereka dengan cepat beralih kepada suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil, yakni di mana mereka menambahkan keselamatan mereka dengan sunat fisik, yakni karena dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang sebenarnya hendak membuat di sini ayat 8 Paulus mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada suatu orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, apakah Injil yang diberitakan oleh Paulus di sini? Injil yang diberitakan oleh Paulus yakni adalah Injil air dan roh, Injil baptisan dan darah Yesus dan kebangkitannya di atas kayu salib. Yesus sendiri menyaksikan di dalam Yohanes 3 ayat 5 ketika Yesus berbicara dengan seorang Nikodemus, seorang rabi dari orang Yahudi. Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air adalah baptisan Yesus, roh berarti bahwa Yesus naik ke atas kayu salib untuk menghapuskan segala dosa dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk memberikan kita hidup yang baru. Inilah Injil yang dipercayai oleh Paulus. Demikian juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan bahwa kiasan yang menyelamatkan kita adalah baptisan. Baptisan berarti Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa-dosa dunia. Dan juga terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 8
disebutkan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan dengan darah dan dengan roh. Air berarti Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Darah berarti Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dan roh berarti Yesus adalah Tuhan sendiri, Raja di atas segala raja, yang bangkit dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita harus mengambil pelajaran dari jemaat di Galatia, apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia, bahwa mereka dengan cepat beralih dari Injil yang sejati kepada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Kita harus karena itu terus merenungkan firman Allah, terus merenungkan kebenaran Allah, terus merenungkan Injil yang sejati, yakni Injil baptisan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. King of Kings, the Lord Jesus, outside and reign over all other gods. He has saved us from all our sin. He is the King of Kings. Let us follow the Lord our King with our whole faith of full confidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the royal soldier. King of heaven, King of the earth, He is the King and Lord of all hearts. He is the good, omnipotent. He is the King of Kings. Let us follow the Lord our King with our whole faith of full evidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the